Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5 Usman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Baik, anak soleh dan soleha, kita lanjutkan pelajaran kita ya hari ini. Hari ini kita masih di tema 1, subtema 1, masuk pada pembelajaran yang kelima. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan antara bentuk gambar realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Ya. Nah, sekarang anak-anak soleh silahkan diamati gambar yang Ustazah tampilkan. Di sini ada gambar apa? Nah, menurut anak-anak soleh dan soleha kelas 5 Usman, apa perbedaan antara kelinci dan siput? Perbedaan antara kelinci yang merupakan hewan vertebrata dan siput yang merupakan hewan avertebrata. Iya, salah satu perbedaan yang menonjol itu adalah kelinci dia gerakannya cepat, sedangkan siput dia gerakannya lambat. Ya. Nah, pengertian hewan vertebrata dan avertebrata. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci tadi ya, kucing, ikan paus, ayam, ular, ikan, katak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya tadi siput, kemudian semut, cacing, kupu-kupu, lebah, belalang, dan lain-lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan karakteristik antara kelinci yang merupakan hewan vertebrata tadi dan siput yang merupakan hewan avertebrata. Nah, sekarang kita lihat dulu karakteristik kelinci. Nah, di sini ada 3 karakteristik kelinci. Yang pertama, kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, kemudian yang kedua, gerakannya itu lincah dan cepat. Yang ketiga, dia bisa berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan melompat. Sedangkan karakteristik siput adalah merupakan hewan avertebrata yang tidak bertulang belakang. Kemudian gerakannya lambat, dan yang ketiga berpindah tempat seolah-olah merayap. Nah, sekarang mari kita mengamati organ gerak siput. Anak-anak soleh dan soleha bisa melihat di bukunya di halaman 42. Di halaman 42. Di sana ada gambar tentang organ gerak siput. Nah, baik. Kita perhatikan sama-sama. Nama organ gerak siput itu adalah kiperut dengan bentuk pipih dan lebar. Nah, fungsinya adalah untuk bergerak berpindah tempat.
Nah, sekarang anak-anakku masuk di muatan bahasa Indonesia ya. Oh ya, tadi Ustazah lupa menyampaikan bahwa muatan pelajaran kita hari ini adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Ya, sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Nah, sama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Ya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui siput tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik, panas, ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitupun juga dengan kita ya, dengan kita manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Olehnya itu, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita miliki. Dan kita juga tidak boleh minder jika memiliki kekurangan. Ya, baik. Anak-anak soleh dan soleha, bacaan ini silahkan Ananda dibaca ulang, kemudian Ananda bisa untuk latihan menemukan ide pokok dan kalimat pengembang di masing-masing paragraf pada bacaan ini. Ya. Nah, cerita tentang siput bukanlah hewan yang lemah tadi bisa juga kita buat menjadi kreasi ya. Nah, ini sekarang kita masuk pada muatan pembelajaran SBDP. Baik, dalam membuat gambar cerita kita harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasinya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah macam-macam corak gambar dalam cerita. Yang pertama adalah realis,
Ini contohnya gambar yang realis itu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukurannya maupun tata letaknya. Ini contohnya gambar kelas ya. Kemudian yang kedua ada namanya karikatur. Nah, karikatur itu adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh-aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ini contohnya gambar anak-anak dan Pak Polisi, yang anak-anak yang dibantu Pak Polisi sedang menyeberang jalan. Nah, berikutnya gambar kartun. Gambar kartun itu gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, gambar kartun itu bisa berupa tokoh binatang atau manusia seperti ya, contoh yang ini ya. Kemudian yang keempat ada namanya gambar dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, ini contohnya gambar tanaman bunga. Ya, baik. Anak-anak soleh dan soleha, setiap pelajaran kita itu selalu ada hubungannya dengan Al-Quran ya. Nah, ini adalah nilai ukhrawi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7. Nah, bisa dilihat di Al-Qurannya. Di sini ada artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Solih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Jangan disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, itu ya anak-anak soleh pelajaran kita hari ini. Ya, sedangkan untuk tugas hari ini, Ustazah berikan itu waktu penyelesaiannya 1 pekan ya. Jadi bisa dikumpulkan untuk pekan depan, tidak mesti di Jumat ini. Nah, karena tugasnya itu kita akan membuat kreasi. Ya. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Avertebrata ya, hewan yang tidak bertulang belakang ya. Di sini contohnya siput. Anak-anak soleh bisa memilih yang lain, hewan yang lain. Dicari yang paling mudah ya. Misalnya cacing atau ubur-ubur atau yang lainnya. Yang penting itu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Jadi dibikin dari plastisin hewan avertebrata itu. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Ya. Nah, setelah dibuat, nanti anak-anak soleh menceritakan hasil kreasinya itu dalam video ya. Mohon bantuannya ayah bunda untuk memvideo Ananda dalam menceritakan hasil kreasinya. Ya. Di dalam cerita hasil kreasinya itu berisi tentang nama hewannya apa. Misalnya cacing ya, kemudian disebutkan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya cacing berarti. Kemudian nama-nama organ geraknya, dan yang keempat fungsi organ-organ gerak tersebut. Ya. Nah, itu ya untuk tugasnya hari ini, dan dikumpulkan boleh sampai pekan depan. Ya. Baik, anak-anak soleh, demikian pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar 3 muatan pelajaran ya, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Ya. Nah, kita tutup sama-sama pelajaran kita. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.